Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Via Florensina Baban 22A. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang apresiasi prosa fiksi mengenai angkatan pujangga baru. Yang akan kita pelajari pertama yaitu pengertian angkatan pujangga baru. Angkatan pujangga baru muncul setelah angkatan balai pustaka. Sebutan pujangga baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya pujangga baru yang terbit tahun 1933. Itu sebabnya angkatan ini juga disebut dengan angkatan 33. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya. Misalnya syair dan pantun. Selanjutnya tokoh angkatan pujangga baru. Adapun nama-nama sastrawan yang digolongkan angkatan pujangga baru antara lain Armin Pane, Sultan Takdir Ali Syabana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka J. Eta Tengkeng, Anak Agung Panji Tisna, Ali Hashmi, Rostam Effendi, Mozasa, Said Daeng Muntu, Karim Halim, Saryamin Ismail, dan Fatimah Hasan Delais. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri karya sastra pujangga baru yang membedakan dengan periode lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bertema persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Yang kedua, beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Yang ketiga, alirannya disebut romantis idealis. Yang keempat, sastrawan menyiratkan idealisme dalam karya-karyanya. Yang kelima, ada pengaruh dari karya sastra tahun 1980-an dari Belanda. Yang keenam, mulai menyiratkan tentang modernisme, bahkan masa depan Indonesia. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang indah dan lepas dari kaidah penulisan balai pustaka, yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan novel Belenggu karya Armin Pane. Di sini kita akan membahas sinopsisnya terlebih dahulu. Sinopsis novel Belenggu karya Armin Pane. Novel Belenggu karya Armin Pane menceritakan seorang dokter bernama Sukartono yang menikah dengan seorang gadis cantik dan cerdas bernama Sumartini. Awalnya mereka tidak saling mencintai, namun karena memiliki kepentingan masing-masing, akhirnya keduanya sepakat untuk menikah. Sukartono merasa bahwa Sumartini adalah orang yang cocok mendampinginya dengan melihat kecantikan serta kecerdasan yang dimiliki oleh Sumartini. Sedangkan Sumartini menikahi Sukartono dengan alasan ia ingin melupakan masa lalunya. Namun apa dikata, rumah tangga mereka tidak harmonis. Hampir setiap hari mereka bertengkar, bahkan saling tak menyapa alias diam tak bicara walau tinggal serumah. Sukartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah, bahkan sifatnya yang berdermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun pengabdian Sukartono pada pekerjaannya telah membuatnya menomorduakan keluarga. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan daripada dirinya. Jangankan untuk bermanja-manja, untuk komunikasi saja seakan tidak pernah ada waktu. Hari-hari mereka sering dilalui dengan pertengkaran. Sumartini merasa tidak dianggap oleh Sukartono. Hingga pada akhirnya suatu hari Sukartono menerima telepon bahwa ada seorang pasien yang sedang sakit keras. Ia diminta menemui pasiennya di suatu hotel. Dengan sigapnya Sukartono pun memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di hotel, Sukartono terkejut bahwa pasiennya adalah Siti Hayati alias Rohaya yang merupakan teman sekolah dan sahabat masa kecilnya. Sembari memeriksa, Rohaya bercerita kepada Sukartono bahwa ia dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dicintainya. Akhirnya Rohaya memutuskan untuk menjadi seorang janda dan pindah ke Jakarta. Dalam perasaan, sebenarnya Rohaya secara diam-diam telah mengagumi dan jatuh hati pada Sukartono. Itulah yang membuatnya mencari keberadaan Sukartono. Selanjutnya setelah bertemu, Rohaya kemudian memuai aksinya untuk merayu Sukartono. Semula Sukartono tidak terpengaruh dengan rayuan Rohaya, tetapi karena terus diberi pujian, akhirnya ia mulai simpati kepada Rohaya. Sukartono merasa bahwa Rohaya bisa memberikan ketenangan hati yang selama ini tidak didapatkan dari Sumartini. Selang beberapa waktu, Sumartini mengetahui bahwa Sukartono ada hubungan lebih dengan Rohaya. Akhirnya Sumartini murka kemudian pergi ke hotel tempat Rohaya menginap untuk melabraknya.
Namun setibanya di hotel, Sumartini tak jadi marah karena perasaannya luluh oleh kelembutan hati dan keramahan Rohaya. Setelah pulang dari hotel tempat Rohaya menginap, Sumartini berintrospeksi diri. Ia merasa terlalu kasar pada suaminya dan tidak bisa memberikan rasa kasih sayang seperti yang diinginkan suaminya. Hingga akhirnya ia memantapkan hati untuk berpisah dengan Sukartono. Mendengar keputusan itu, Sukartono langsung menolak, namun Sumartini tetap kukuh dengan keputusannya. Hingga akhirnya Sukartono tak kuasa untuk mencegahnya. Mereka pun bercerai. Sukartono gundah, ditambah lagi ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya pada Sukartono. Hingga akhirnya Sukartono memilih untuk mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Di tempat tersebut ia merasa tenang karena bisa membantu orang lain. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik pada novel Belenggu karya Arjmin Pane. Analisis unsur intrinsik pada novel Belenggu karya Arjmin Pane. Yang pertama, tema. Pada novel Belenggu, tema yang terkandung adalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Tema tersebut tergambar dalam novel ketika Sukartono berselingkuh dengan Siti Rohaya yang merupakan salah satu pasiennya. Setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tono dan Yah, mengakibatkan Tini pergi ke Surabaya meninggalkan Tono. Yang kedua yaitu latar. Latar dalam novel ini ada di rumah Sukartono, di pantai, di kamar Tanjung Priok. Yang ketiga, alur. Alur yang digunakan dalam novel Belenggu karya Arjmin Pane adalah alur maju. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel Belenggu ini banyak menggunakan bahasa serapan, berbeda dengan novel-novel karya pujangga baru lainnya yang lebih menonjolkan bahasa Belanda atau kolonial. Novel ini juga menggunakan majas simile atau pertautan dengan membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda tetapi dianggap mengandung pandangan yang serupa. Dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti dan bagai. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai materi apresiasi prosa fiksi, kiranya dapat berguna untuk teman-teman semua. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.